Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk proses pembuatan laporan keuangan dari UD Sejuk Indonesia ya, terkait laporan laba rugi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahapan menyusun neraca lajur atau biasa disebut dengan worksheet. Nah, pada pertemuan kali ini khusus saya akan bahas mengenai bagaimana cara menyusun laporan laba rugi dan laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Baik, untuk mempersingkat durasi, kita langsung saja untuk menyusun laporan laba rugi, di mana kita sama-sama tahu untuk menyusun laporan laba rugi, data yang akan kita gunakan adalah data yang ada di neraca lajur kolom rugi laba atau khusus kolom laba rugi ini. Ya, inilah data saldo yang akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Nah, di mana kita tahu bahwa untuk laporan laba rugi sendiri itu terkait dengan data-data akun yang berhubungan dengan data akun pendapatan dan data akun beban. Nah, untuk data akun pendapatan dan beban ini adalah terkait kode-kode data-data akun yang kodenya itu diawali dengan kode 4 sampai dengan kode 9. Berarti inilah nama-nama akun yang saldonya ini akan kita gunakan untuk menyusun laporan laba rugi. Oke, untuk menyusun laporan laba rugi yang pertama kita harus cari berapa nilai pendapatan operasional atau revenues di sini. Nah, untuk pendapatan operasional sendiri itu adalah akun-akun yang awalnya adalah kode 4. Berarti ini. Nah, di sini untuk akun-akun yang kodenya 4 itu ada 4 akun, ada sales, kemudian ada sales retur, ada sales diskon dan ada freight collected. Inilah data akun yang berhubungan dengan akun-akun pendapatan operasional. Nah, data akun operasional seperti sales, sales retur, sales diskon, dan freight ini kita masukkan sebagai nama-nama akun yang masuk dalam kategori akun pendapatan di kategori revenue sini. Lalu kemudian untuk saldonya sendiri kita ambil. Di sini untuk saldonya adalah yaitu untuk saldonya berarti ini. Oke, berarti ini ya saldonya. Ingat bahwa saldo pendapatan itu ada di sisi sebelah kredit. Kalau kalian perhatikan di sini untuk sales retur itu ada di sisi sebelah debit. Artinya sales retur itu adalah masuk kategori akun kontra. Akun kontra sendiri sifatnya dia akan mengurangi saldo normal. Jadi pada saat penulisan saldonya atau memasukkan saldonya di laporan laba rugi, untuk sales retur kita gunakan tanda min sebagai tanda bahwa untuk sales retur itu mengurangi nilai pendapatan ini. Sehingga setelah kita masukkan seperti ini untuk sales retur, silakan gunakan tanda min atau dalam kurung seperti ini. Yang mengartikan bahwa ini nilainya akan mengurangi saldo normal. Oke, kemudian setelah kita ambil saldonya, kalian jumlahkan, lalu kalian letakkan di kolom kedua ini. Nah, didapatlah setelah dijumlahkan, didapatkan nilai yaitu total pendapatan adalah 2.099.101.000. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan masukkan komponen cost of goods sold atau harga pokok. Nah, untuk harga pokok sendiri itu adalah akun-akun yang terkait dengan akun yang kodenya adalah 5. Di sini ada dua akun, ada cost of goods sold sendiri dan ada freight paid. Saldo normal dari cost of goods sold atau harga pokok adalah debit. Kalau perhatikan di sini untuk saldo cost of goods sold dan freight paid itu debit semua, artinya dia positif. Kalau positif berarti di sini memasukkannya jangan gunakan tanda min. Jadi tulis seperti biasanya. Oke, lalu kemudian total cost of goods sold ini kalian jumlahkan lalu letakkan di sebelah kanan seperti ini. Oke, total cost of goods sold adalah 1.169.250.000 rupiah. Nah, setelah kalian dapatkan komponen atau total pendapatan dan total harga pokok, maka kalian akumulasi. Total pendapatan ini dikurangi dengan harga pokok ini. Oke, setelah saya kurangkan, di sini dapat nilai 929.851.000 rupiah. Inilah yang disebut dengan laba kotor atau gross profit. Kenapa disebut laba kotor? Karena komponen beban operasional di sini belum kita masukkan. Nah, sekarang kita masukkan dulu untuk komponen beban operasional. Nah, untuk beban operasional sendiri itu adalah akun-akun yang kode awalnya adalah angka 6. Kalau kalian perhatikan di sini untuk kode angka 6 ini agak lumayan banyak dari advertising expense sampai dengan other operating expense. Dan seluruh nama akun yang masuk dalam kategori beban operasional ini kalian masukkan di dalam komponen operating expense ini. Kita masukkan ke sini, masukkan semua nama akunnya.
Kemudian setelah itu baru kalian masukkan saldo dari akun-akun beban operasional ini. Kalau kalian perhatikan di sini untuk saldonya sendiri adalah berarti mulai dari sini. Oke. Berarti mulai dari 11.400.000 sampai dengan 19.267.000 ini. Kita kalian masukkan saldonya ini sebagai saldo beban. Di sini dimasukkan di laporan laba rugi seperti ini. Oke, setelah itu baru kalian jumlahkan total beban operasional ini, lalu letakkan di kolom kedua di sebelah kanan. Oke, total pendapatan di sini dapat adalah Rp175.675.125. Nah, setelah dapatkan komponen beban operasional, kalian kurangkan laba kotor atau gross profit ini dikurangi dengan total beban operasional ini. Oke, setelah saya kurangkan, didapat nilai sebesar Rp754.175.875. Inilah yang disebut dengan laba bersih sementara. Nah, kenapa disebut laba bersih sementara? Karena di sini masih ada dua komponen yang belum kita masukkan, yaitu pendapatan dan beban di luar operasional. Oke, untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak, sekarang kita masukkan komponen beban dan pendapatan dan beban di luar operasional ini. Kita masukkan untuk pendapatan di luar operasional terlebih dahulu. Nah, untuk pendapatan di luar operasional, di sini kalau kita lihat adalah kode akun yang awalnya 8. Di sini hanya ada satu akun yaitu interest revenue. Berarti kalian masukkan untuk interest revenue sebagai pendapatan di luar operasional di sini. Oke, untuk nilainya sendiri saldonya itu adalah 5.800.000. Kita masukkan di sini. Oke, 5.800.000. Oke, kemudian kita masukkan komponen berikutnya adalah beban di luar operasional. Nah, untuk beban di luar operasional sendiri itu adalah akun yang kode awalnya 9. Kalau kita lihat di sini ada 3 akun yaitu interest expense, bank service charge, sama income tax expense. Nah, catatan buat kalian karena kita mau mencari laba bersih sebelum pajak, ya, untuk mencari laba bersih sebelum pajak, maka untuk akun income tax expense ini jangan kalian masukkan dulu. Jadi income tax expense ini jangan kalian masukkan sebagai beban atau biaya di luar operasional. Jadi kalian masukkan dulu yang interest expense dan bank service charge terlebih dulu di sini. Oke, kalian masukkan seperti ini. Lalu kemudian kita ambil saldonya. Kalau kita lihat di sini saldonya adalah 24.300 dan 6.600. Ini kalian masukkan ke sini sebagai biaya atau beban di luar operasional. Oke, karena biaya, karena ini akan kita akumulasi dengan pendapatan di luar operasional, maka beban ini kita kasih tanda min atau dalam kurung. Sebagai tanda ini akan mengurangi nilai pendapatan di luar operasional itu. Lalu kemudian kalian akumulasi antara pendapatan dan beban di luar operasional ini yaitu 5.800.000 dikurangi 24.300 dan dikurangi 6.600. Maka didapatkan hasil minus 25.100. Oke, karena hasilnya negatif antara akumulasi pendapatan dan beban di luar operasional, maka otomatis hasil ini akan mengurangi laba bersih sementara karena hasilnya negatif. Oke, sekarang kita kurangkan. Setelah saya kurangkan, didapat nilai Rp729.075.875. Inilah yang disebut dengan laba bersih sebelum pajak. Nah, kenapa disebut laba bersih sebelum pajak? Karena komponen pajak atau beban pajaknya belum kita masukkan. Nah, sekarang kita masukkan komponen pajaknya yaitu income tax expense ini. Ya, kita masukkan ke sini komponen income tax expense. Lalu kemudian kalian masukkan saldonya di sini. Jadi kalau kita lihat saldonya adalah 7.840. Kalian masukkan ke sini. Oke, setelah itu baru kalian kurangkan. Laba bersih sebelum pajak dikurangi dengan income tax expense. Setelah dikurangkan hasilnya adalah Rp721.235.375. Inilah yang disebut laba bersih setelah pajak. Oke, itulah ya. Jadi cara menyusun laba rugi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, setelah laporan laba rugi ini sudah menghasilkan berapa laba bersih sebelum pajak, maka yang selanjutnya adalah kita akan coba susun laporan perubahan modalnya. Ya, untuk mengetahui dengan adanya laba bersih setelah pajak ini berapa nilai modal akhir kita. Oke, untuk menyusun laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas di sini yang pertama, silakan kalian masukkan komponen saldo awal dari modal DEVA. Nah, untuk modal awal dari DEVA Capital ini atau DEVA pemiliknya, ini silakan kalian bisa ambil dari daftar saldo awal 30 November ya. 30 November, kita lihat saldo awalnya untuk modalnya itu adalah
922.650.000. Ini adalah Deva Capital atau modal dari Tuan Devanya. Oke, silakan kalian masukkan ini 922.650 sebagai modal awal dari Tuan Deva atau Deva Capital. Kalian masukkan di sini sebagai saldo awal. Lalu kemudian pengambilan pribadi. Jika ada pengambilan pribadi oleh Tuan Deva, maka otomatis pengambilan pribadi ini atau private ini akan mengurangi nilai modal ini. Sehingga untuk mengetahui berapa pengambilan pribadi, kalian bisa lihat di buku besar atau bisa juga lihat di saldo awalnya, di daftar saldo atau trial balance 30 November. Kalau kita lihat di sini untuk Deva Dravinya adalah 25.400.000. Oke, sekarang kita masukkan sebagai pengurangan atas nilai modal karena pengambilan pribadi oleh pemilik itu otomatis akan mengurangi modal usaha. Oke, baru kita akumulasi antara modal awal dikurangi dengan pengambilan pribadi oleh pemilik. Maka di sini setelah saya kurangkan dapat nilai modal Rp897.250.000. Oke, setelah kita dapatkan nilai modal awal bersihnya, baru kalian masukkan laba rugi usahanya, laba atau rugi usaha. Nah, untuk laba atau rugi usaha, kalian ambil dari laporan laba rugi yang baru saja kita selesaikan. Kalau kita lihat di sini laba bersihnya itu adalah 721.235.375. Silakan kalian masukkan laba bersih setelah pajak itu ke sini sebagai laba usaha. Oke, setelah kita masukkan nilai labanya baru kita jumlahkan. Modal awal ini ditambahkan dengan laba usaha yang kita dapat di bulan Desember. Sehingga untuk modal akhir 31 Desember, modal Deva adalah 1.618.485.375 rupiah. Inilah Deva Capital 31 Desember atau modal akhir dari UD Sejuk Indonesia pada tanggal 31 Desember. Ini modal akhirnya. Oke, seperti itu. Cukup mudah untuk menyusun laporan perubahan modal itu sendiri. Oke, baik ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini terkait bagaimana cara menyusun laporan laba rugi dan menyusun laporan perubahan modal. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba susun tentang laporan neraca ya, untuk mengetahui berapa nilai harta dan utang plus modalnya. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.